The Hakims Aviary. By the way, thank you Aray sudah support perjalanan gue sekarang ya. Emang di sini banyak babi? Banyak. Ada. Jalu, kita isengin Jalu. Gue bilang ke Jalu, makannya kok di hutan tuh makan babi hutan. Jalu. Kamu udah lapar? Kan ini di hutan. Barusan udah dapat informasi. Berarti sekarang kita saatnya berburu babi hutan dulu. Kenapa? Kan kita di hutan, makan yang ada di hutan. Ya babi nggak usah babi juga kali. Kenapa emang? Ada raginan. Babi kalau di hutan makan babi hutan. Itu mah Om Beta yang makan. Makanan Om Beta berarti ya? Itu Om Beta. Oh ya udah kok gitu. udah lapar. Tenang, sini masaknya lama, tenang. Jadi babi nggak jadi? Enggak, buat Om Beta. Buat Om Beta aja ya udah. Beta babi. Tuh, bilang ke Om Beta, Om Beta. Om Beta. Om Beta. Tambahan personil. Berarti gue dong Om Beta. Ya. Kita berburu babi buat Om Beta ya. Boleh? Oke. Om Jal nggak ikut ya? Berburu babi kan Om Jal nggak ikut. Benar ya? Tapi Om Beta yang makan. Yang berburu tapi kakak. Kalau di sini nggak boleh, hewannya nggak boleh di itu. Kenapa? Gimana kalau kita Karena berburu bagian dari alam. Kita harus menyatu dengan alam. Lalu kita makan di mana? Kita makan singkong. Dari sini singkongnya. Singkong kan juga alam. Ih bener. Maka kita makan singkong. Tanya ke Om Dodi. Kan kata Jalu mau cari babi hutan buat Om Beta. Tapi kata Om Beta nggak boleh karena itu kekayaan hayati sini nggak boleh diganggu. Betul. Ini alam. Ya. Terus kata Om Beta makannya apa tadi? Singkong. Singkong. Terus kata Jalu apa? Singkong kan? Alam. Singkong kan alam juga. Kenapa singkong boleh? Ya kalau singkong kan ditanam, kita yang nanam. Gitu. Kalau merasa nggak nanam ya jangan, berarti punya orang lain gitu. Kalau lepasin babi sini boleh nggak gitu? Enggak. Tanya, malam ini kita makan apa? Tanya. Mau apa? Terserah. Mau ayam, mau ikan? Mau ayam? Mau munding? Ayam. Oh ayam. Ih, jangan pesan-pesan gitu lu. Kan bilangnya mau yang mana? Oh iya benar juga, iya. Siap. Menu hari ini ayam dan munding ya. Emang makan kebo bener? Ya. Hah? Beneran? Ya. Hari ini kita akan makan ayam dan juga kerbau, betul? Kerbau betul. Beneran? Betul. Beli di mana? Nyembelih? Biasa sembelih. Kerbau? Iya. Gue belum pernah nyoba. Makanya kita bakar mau dibumbu. Sang Cimen, kamu udah pernah makan kerbau belum? Temen-temen. Kerbau? Gue belum pernah nyoba kerbau loh, sumpah. Kamu pernah nyoba kerbau belum? Belum. Kerbau itu bahasa Sundanya adalah kerbau. Munding. Kerbau. Munding. Oke, malam hari ini kita akan makan kerbau dan juga ayam. Guys, ini beneran gue tuh nggak enak kalau ke Kang Dodi itu ya. Kang Dodi itu hebat banget. Ini apa namanya? Dia nyiapin sengaja sembelih kerbau untuk kita makan malam hari ini. Menghargai tamu banget ya. Iya, menghargai tamu banget, bener. Kenapa ya saya belum pernah nyobain munding? Kenapa? Tahu? Jarang ininya sekarang populernya sapi terus ya. Iya. Kerbau itu kan populernya tuh buat bajak sawah. Ya. Terus ya memang dulu kerbau dibikin gepuk kan kerbau asli. Oh ternyata kalau zaman dulu gepuk itu dari kerbau. Kerbau ya. Kalau sekarang mah sapi. Sekarang sapi. Ya. Bedanya lebih enak
kerbau karena Kalau kerbau itu lebih bersih. Ininya makanannya lebih pilih-pilih. secara alamiahnya. Secara alamiah emang seleranya juga pilih-pilih. Jadi nggak kayak sapi kan semua dimakan gitu. Iya. Kalau kerbau dia yang segar-segar. Terus wanginya nggak keinjek gitu kan. Kerbau itu lebih Wanginya maksudnya? si wangi rumputnya nggak kena injek tanah atau gimana gitu. Dia pilih-pilih Dia banget. pilih-pilih. Berarti kalau dipelihara tuh agak susah dong. Agak sedikit ini dia mandi terus kan setiap hari. Iya, setelah iya. Kok kerbau itu Nyebur, harus kan. mandi dan Harus mandi, ya. berendam gitu ya. Ya. Terus dia kalau BAB mundur ke belakang 2 meter biasanya. Dia nggak tidur sama kotoran. Perilakunya begitu. Kalau sapi kan ya di nyawa diinjek, langsung itu ya belepotan. Ya, kalau kerbau bersih. Oh gitu. Ya. Jadi kotoran Iya, jadi Mundur. kalau mau itu kotoran mundur 2 meter. Mundur, ya. Prot baru Ya, ke baru ke depan tidur tempat tidurnya. talenan gitu. Donat. Meneliti. Ini beneran sengaja nyembeli kerbau. Ya, sengaja. Tapi kalau sapi mah kan bisa dipus makan banyak supaya sampai jumbo. Ya, betul. Kalau kerbau mah hese merenya karena pilih-pilih. Kerbau gimana ya? Kalau kerbau memang Sekal gitu ya. ini dagingnya tuh nggak berlemak berlebih ya gitu ya. Oke, Kan kalau oke. yang besar-besar gitu lemaknya juga banyak gitu kan. Nah, kalau ini daging rasa khas kerbau, rasa dagingnya kerasa gitu. Oke. Kalau ini nggak ketutup sama aroma lemak gitu. Oke. Kalau kerbau sama sapi bauan mana? Bau sapi. Oh iya. Kan Kerbau itu nggak berbau ya? Karena dianya bersih. bersih. Tapi kalau kita pelihara kan kayak kemarin tuh saya kurban sapi Ya. seminggu di rumah. Ya. Berarti kalau kerbau misal seminggu di rumah harus ada proses dia berendam. Kemungkinan ya disiram aja. Disiram juga dia nggak apa-apa. Siramnya. Oh iya. Dia pengennya kan mengatur Suhu. badan. Oh iya, kalau di kerbau itu kan ada jalak kebo. Nah, jalak kebo itu adalah burung jalak yang suka hinggap di kerbau. Karena si badan kerbau itu ngundang pitek, lalat yang gigit badan kerbau. Kutu. Oh, jadi padahal dia udah rajin mandi, tapi Ya, makanya dia pengen selalu mandi itu supaya ada lumpur segala macam supaya nggak digigit pitek itu. Oke. Pitek itu kan besar lumayan Lalat atau lalat tapi gigit kayak nyamuknya ini, nyamuknya ih. kerbau gitu. Makanya jalak kebo biasanya ada hinggap di atas kerbau untuk makan. Untuk ngendaliin kutu-kutunya. Kalau nggak diambilin itu bisa berdarah-darah itu kerbau. Ya. Nah, makanya keseimbangan alam itu harus diperhatikan ya. Ngeri ini langsung diproses. Nah, ini sambil ini kita proses daging kerbau. Ayo sini. Tuh, Jalu ini nasinya masaknya gitu. Kan biasanya kita kalau di rumah pakai rice cooker. Ya, pakai rice cooker. Rice cooker tahu kan? Nah, sekarang pakai itu. Apa ini? Udah jak matang. Udah Ini matang. naon itu? Sausnya, saus jamur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dikit-dikit ya gini. Bentar. Ada. Empuk kamu nih. Enak, empuk. Ini pertama kali gue nyobain munding alias kerbau. Kamu lagi makan kerbau tuh ini? Ini kayak ya udah bedanya tuh ya. Saatnya lebih gede. Ternyata lebih gede ya. Nah, ingat. Kita tunggu nasinya, kita pakai nasi, pakai ini, pakai sambal, jemput euy. Ya. Pedo. Oke guys,
Nih kita dari tadi nunggu makanan, tapi makanannya juga baru jadi ya. Ya baru selesai. Nah sambil itu kita lihat nih hari ini, besok maksudnya kita bersama dengan Kang Dodi juga setelah beberapa burung pernah kita lepaskan bareng ya. Betul. Nah ini burung berikutnya ini adalah ini dari tadi Jalu. Kamu lihat ke situ, kamu sangkanya apa? Ulet. Jalu pikir itu ulet raksasa. Ya, Nih. panjang ya. Nih kita lihat nih. Burung apa Kang ini Kang? Opior Jawa ya. Opior Jawa. Ini berapa ekor? Waduh, kurang lebih 20 ekor ada. Lihat itu pantesan si Jalu nyangkanya ini ulet bulu. Lihat ngejejer gitu. Dan ini musuhnya ulet. Oh gitu? Iya. Opior Jawa. Opior Jawa. Kang Pio, Iya, ada nggak di aviary kita? ada punya cuma satu. 1 ekor? Ya Allah karunya pisan. Ini lihat deh, ini kenapa ngejejer gitu? Sementara di sini ada satu ranting lainnya ya? Ya, karena ini kan dia hidupnya berkoloni. Terus di habitat liarnya memang dia harus berdekatan untuk menjaga suhu. Oh biar Saling hangat. menghangatkan ya. Pageye-geye, Iya, cik orang Sunda mah. pageye-geye. Iya bener. Sabilulungan. Sabilulungan. Tuh. Ini tuh berasal dari daerah mana? Opior Jawa kayaknya Pulau Jawa ya. Iya dari namanya udah Opior Jawa ya. Iya. Tapi berarti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya sampai Pulau Jawa ada. Oke. Itu keselap sama flamboyan satu. Ada flamboyan juga. Flamboyan yang ekornya panjang ya. Ya yang warna coklat itu. Iya betul. Sama ini pengendali ulat juga. Ini tuh salah satu peliharaan Anda juga dari aviary Kang Dodi atau? Ini salah satu ada dari temen yang mau nyumbang ikut Buat rilis. rilis ya. Oke. Wah jantan betinanya ntar besoknya kita bahas lebih detail lagi ya. Iya. Ini jenis burung ini yang jelas besok kita bersama dengan Kang Dodi Klana 2 Bird Farm kita akan rilis burung-burung. Seperti biasa kita akan restock, setor ke alam. Ya, betul. Jangan di pikiran tuh ngambil dari alam terus, tapi justru kita memperkaya alam. Ya, betul. Dan ini dilakukan, kita melakukan sesuatu ini karena kita peduli. Mudah-mudahan memancing yang lainnya juga untuk ikutan peduli ya. Ya, betul. Jangan koar-koar doang, jangan ngomong-ngomong doang, tapi harus jelas actionnya. No action talk only, jangan gitu. Hayo we ngomentarin, hayo we ngomong, hayo we protes, tapi tidak ada bukti nyata. Iya, betul. Betul ya? Gitulah. Ya udah kita bisa melakukan ini sedikit tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak. Ya, dan semoga semakin banyak dan semakin lestari di dalamnya. Itu penting banget. Oke deh. Besok ya kita rilis ini dia burung Opior Jawa. Opior Jawa. Gue dengernya opor. Ini termasuk hewan yang dilindungi. Oh iya? Ya. Wah. Mudah-mudahan ini bisa lestari di sini berkembang biak, bahkan dia statusnya sekarang dilindungi tapi di sini dia bisa melindungi. Iya. Amin. Ya kan? Oke, ketemu besok ya. Opior Jawa akan dilepaskan. Nih kita makan bersama ala Baduy kota. Woi tuh. Ini spesial. Apa itu tuh? Ini makmun. Ini ayam naon? Ayam belum kotok. Oh yang itu ala Baduy juga kan? Ya, Bukan yang itu biasa dulu itu? Bakar di asap. Wah. Ya hayu atuh bangga. Abah. Hayu. Makan. Oke guys, yuk makan yuk. Udah kameramen makan aja udahlah, kamera matikan, kita mulai makan. Oke guys, bye-bye.
Main kabut. Embun pagi terasi berapi-api, pesona kicau bumi bernyanyi. Tutup mata bagai sudah alami, bermudah juga bermutasi. Cepat tegas lindungi alam ini, jaga tetap awal lestari, sebelum tetesan air mata ini sampai di sini. Burung, burung di apiari berdansa dan bernyanyi. Pagi guys, ini baru bangun, baru cuci muka, Jalu juga. Terus burung-burungnya lihat udah bangun juga, Jalu seneng banget lihat ini. Tuh mereka sarapan, persiapan untuk perilisan. Jadi harus diisi dulu perutnya. Oh iya tuh, kita juga lah harus diisi juga sebelum kita perilisan. Makan hui tuh dengan teman-teman tuh. Oh, hui. Ini diantar. Oke guys, ini kita akan tanam pohon terlebih dahulu. Pohon apa ini teh? Kimenyan. Ya. Ini pohon besar ya? Pohon besar. Atau dari segede gini ke besar berapa tahun? Ya kita nggak usah nunggu biar mereka dia hidup abadi. Ya benar-benar. Dan proses. Oke, jadi ini kalau nanam pohon tuh gak usah ditunggu-tunggu guys. Ya. Pokoknya biarkan dia tumbuh dengan sendirinya. Oke. Biar anak cucu kita yang nanti ini pohon ini. Oh iya. Oke. Sip kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kimenyan. Ya, kemenyan. Sebelum pelepasan burung, kita juga tanam dulu pohon. Iya. Biar ada pakan untuk burung itu sendiri nantinya. Betul. Jadi biar seimbang ya. Iya. Terus yang jelas, Coba Jim. senangnya dengan ada pelepasan liar burung ini. Burung penanam pohon terbaik. Justru burung penanam pohon terbaik. Iya. Gimana ceritanya? Ketika dia makan buah kayu tersebut, dia terbang kemana, dia berak, tumbuh lagi. Justru dia yang membantu penanaman ini ya? Penyebar luasan bibit-bibit pohon. Apa tadi namanya?
Kimenyan. Kimenyan ada hubungannya dengan menyan yang suka dibakar-bakar. Ya itu. Ini getah. Oh, jadi menyan itu tuh getah dari pohon kimenyan ini. Kimenyan ini. Oh, dibekukan gitu. Enggak. Kita lukai misalnya, itu akan keluar getahnya. Oh. Menetes. Terus tetesan itu Kita kumpulkan, tampung, nanti mengeras, dibakar jadi menyan. Jadi menyan. Oh, apakah pohon kimenyan yang sudah besar itu akan menjadi tempat dilantungannya para Neng Kunti? Sekali lagi Bagus guys, lah, biar menyan terjaga. itu sebetulnya itu bukan sesuatu yang mistis. Iya. Di Indonesia jadi mistis, padahal menyan itu adalah buat pengharum. Wangi. Karena kalau kita di Arab itu juga suka di pengharum itu tuh salah satu bentuknya itu ada Gaharu. kemenyan, gaharu. Kita juga ada bibitnya gaharu. Gaharu juga. Nah, kita mau tanam juga. nah kita jadinya kesannya mistis gitu. Padahal bukan, tapi karena digunakan untuk mistis jadi merinding kalau cium menyan ini ya. Gitu aja dah. Itu mungkin kearifan lokal. Itu dia. Di sana ada ini biar nggak sama orang ditebang gitu. Mungkin, ya. Tapi itu harus dipertahankan dipertahankan. supaya Orang lestari takut. juga. Takut. Kalau semua itu pada berani ya orang Indonesia mah. Nah itu. Oke, siapa tuh kalau gitu? Ini pakai apa? Abu bakar. Abu bakar. Buat pakai baca-baca ya gitu. Enggak lah, ini kandungannya untuk anti jamur juga. Anti jamur. Terus supaya kalau akar lebih jamur nggak akan datang gitu. Oh, jadi bukan ritual ya? Bukan. Iya. Buat batang itu juga ilmu lebih keras. dari Baduy juga salah satunya. Iya. Ilmu dari Baduy. Paru puyan, ngambil dari paru puyan. Paru puyan nih. Jadi teman-teman Baduy itu ya, Baduy dalam, Baduy luar, ini Baduy kota. Ilmunya tuh udah maju banget, guys. Ya, tidak sebatas ritual, bukan ritual itu ada ilmunya turun temurun ya. Cara ininya ada Iya. kandungan apa? Sok bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya Allah. Gambar kecil. Kalian. Biar merata juga. Iya biar rata. Oke. Coba ini Kak. Pertanda tanah subur itu remah. Oh. Ini enggak Gak lengket. Iya betul. Karena kandungan humusnya. Iya benar, subur banget sini. Ini humus semua ini. Yaudah. Oke guys, kalau gitu kita pelepasan burung yuk. Kasihan tadi udah nungguin. Let's go. Kang Kumaya di sekarang aja lepas liarkan itunya. Siap, di sebelah sana aja, A. Boleh, Biar boleh. langsung hinggap di pohon-pohon. Oh gitu, boleh. Nih mau dijelasin dulu nggak kalau semalam kan nggak terlalu kelihatan detailnya. Ini yang beda sendiri itu apa namanya? Flamboyan. Flamboyan itu jenis burung apa? Masih sebangsa ini ya, pemakan ulat-ulatan. Ya, Burung koloni sih. burung koloni juga. Jadi ini dia juga dempetan juga saling menghangatkan, Oke. ikut-ikutan. Jadi nggak ada invasi dari walaupun beda jenis. Oke. Ini jantan betina itu nggak kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan ada sih, bedanya ya. di hidung. Lihat kalau jantan itu hidungnya lebih putih. Di sini ada burung yang masih muda, jantan tapi masih muda, hampir menyerupai betina. Oke. Ini berarti burung atas ya? Ini burung atas, ini semacam burung pleci. Jadi dia Ya. itu terbang kemana-mana, berbarengan, berkeliling, nyari-nyari ulat. Kayak gitu. Oke. Saling memanggil biasanya. Saling manggil kalau misalnya di ada Sunda namanya siur. Siur. Kalau teman-teman kicomania nyebutnya cucak jempol. Tapi kalau nama sebenarnya ini opior, jenis opior. Opior Jawa. Jawa, ya. Berarti ada opior luar Jawa juga? Ada. Oke, yuk bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lepas liarkan satu jenis burung opior Jawa. Ini fungsinya, tugasnya adalah hobinya juga memakan ulat-ulat ya. ulat-ulat ya.
Hayu atuh Akang, hayu. Ini ada Kang Rudi juga nih, musisi kita. Oh ya, lagu Aviari itu yang nyanyi beliau bersama Kang Dodi. Baru inget guys, maaf ya yang ciptain lagu itu, yang nulis liriknya, maksudnya kita janji mau ngundang ke Aviari ya. Belum sempet, bentar ya guys ya. Gue baru inget semalam lagi. Seneng banget guys, kita sudah masuk ke episode pelepas liaran. Aduh, ini tujuan utama dari pembuatan The Hakim Aviari itu sudah mulai terrealisasi. Jadi sekali lagi ya, tujuannya itu bukan hanya membuat aviarinya saja, tidak hanya memelihara saja, tapi tujuan ujungnya itu adalah lepas liar ini. Ini seperti finish untuk jenis burung ini gitu ya. Betul. Sangat menginspirasi, mudah-mudahan Masya Allah, bener, banyak yang ngikutin. Jangan banyak nangkep, banyak lepasin, tapi lepasinnya juga harus di daerah yang seharusnya ya habitatnya ya. Ini rasanya beda loh guys dibanding dengan kita ngelepasin di aviari. Sekarang di alam itu emang beda ya. Iya betul. Soalnya tuh sini tuh bapak-bapak kan dia tuh ada tegang juga kan. Iya. Di tegang ini gimana hidup nggak ya? Betul, lebih menegangkan karena kan kalau di aviari itu kita setelah dilepasin, kita masih bisa memantau apakah dia ada konflik sama burung yang lain, atau dia disakitin sama yang lain, atau dia belum bisa makan, cari makan sendiri maksudnya. Nah kalau ini bener-bener mandiri, deg-degan kita belum tahu nih apakah ada predator untuk ini. Tapi walaupun bagaimana ya itu adalah rantai makanan. Betul. Kalaupun ini baik, kalau kebanyakan juga menjadi dampak yang tidak baik. Jadi harus pas ya? Harus pas. Makanya keseimbangan itu yang harus kita jaga. Seperti di aviari kan, kebanyakan burung sampai nggak ada ulat gitu kan? Betul. Sama sekali. Ulat nggak ada, serangga nggak ada. Jadi untuk pembuahan juga susah kalau burung. Iya bener. Jadi buah-buahan itu jadi nggak maksimal karena memang parebut berebut sama si binatang ya. Karena fungsi ulat juga sebetulnya dia mempruning daun kan untuk stressing supaya dia habis daun dimakan baru keluar bunga. Jadi ulat itu jangan disebut semerta-merta hama. Hama ya. Cuma dari batasnya saja jumlahnya, kalau kebanyakan jadi hama. Kalau pas justru membantu. Penyeimbangnya adalah ini. Burung ini. Nah kalau di aviari itu kan jadinya bener-bener nggak ada. Bener-bener susah. Jadi buah-buahannya tuh agak kurang maksimal. Ya betul. Oke, Oke, siapa tuh? Mangga Kang Rodi. Ayo didampingi nih para sesepuh. Para sesepuh nih. Para sesepuh emang udah pada sepuh juga sih guys. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Yuk berkembang biak ya, jaga lingkungan ya, seimbangkan alam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wah, alhamdulillah senengnya. Ya Kang Dodi mah udah sering lepas-lepas liarin gini ya. Tapi emang beda ya ngelepasin di aviari sama melepas di alam seperti ini. Ada tegangnya itu yang beda. Terus lebih bangga juga. Betul. Terus gini ya di sini ya. Iya. Jadi biasa disangkar ke aviari lebih besar latihan itu. Latihan untuk mandiri. Nah, hasil pelatihan itu langsung lepas gini. Dan ya di sini juga kita belajar ikhlas. Ya benar. Ya, urusan dia hidup lestari, kita sudah serahkan diri kepada alam ini gitu. Iya. Saya tuh ngerasainnya Kang ya.
semenjak makin dalam dengan hewan gitu ya, keikhlasan tuh semakin besar dah. Ya. Jadi kalau ada musibah dan lain-lain tuh, ya sudah. Gitu. Iya betul. Bener betul. gak sih? Lebih tenang. Nah, kenapa? Ya itu hati udah ngaji rasa. Ya, bukan berarti nggak punya hati. Iya. Jadi kayak sesuatu yang nggak baik, sudah jangan diperbuas, jangan dipersulit. Kita enjoy aja. Jadi lebih ketenangan gitu. Iya. Dan ini kita bangga juga. Ya kita bersedekah. Sedekah terhadap ya semuanya semesta ini. Iya benar. Dan itu akan terus mengalir ya. Ya betul. Setiap kebaikan yang dihasilkan oleh per burung-burung yang kita lepasin, tidak hanya burung sih, pohon juga. Betul. Karena ketika kita merawat alam akan merawat kita, yaitu makanya kita harus tetap sinergi. Iya. Masya Allah, guys, ini beneran loh. Jadi keindahan ngeliat ini tuh beda. Jadi gini, kita kan suka lihat burung liar juga. Ya. Nah sekarang lihat burung yang sedang liar, tapi awalnya ada dekat dengan kita. Ya. Beda ya? Ya. PR-nya guys, kalau kita melepaskan dari peliharaan kita, walaupun itu di aviari, mereka itu sudah kenal manusia. Ya. Jadi kalau yang benar-benar alami itu, yang dari kecil lahir sudah di alam, mereka tuh lebih was-was gitu Ya, sebetulnya. betul, ya. Tapi mereka tuh sudah tahu, alhamdulillah kenalnya orang-orang baik. Jadinya kayak gini, mereka udah PR-nya itu ya. Ya, Takutnya betul. mereka terlalu berani sama terlalu manusia. berani, ya. Iya, Jadi betul. bikin gregetan orang mau nangkep. Betul, tapi mudah-mudahan guys, walaupun burung-burung itu berani ke manusia, santai, misal di rumah tiba-tiba ada burung yang nyamperin, biarin saja. Justru per generasinya mereka mungkin akan ngomong ke anaknya, manusia tuh baik, manusia tuh Ya. melestarikan kita. Akhirnya kita hidup berdampingan suatu saat kelak ya. Ya betul. Lihat gak kalau di luar negeri tuh, gue selalu nyontoin luar negeri, salah satunya lah kakak tua, Ya. pada santai aja, Ya. gagak, karena nggak diganggu. Kalau di sini kakak tuh langsung pada terbang, ya Ya kan? kayak pertanian di daerah Taiwan juga, Taiwan Jepang kan semua hewan ada di situ. Iya itu, di Burung Jepang. besar, burung Iya, kecil. dan bisa dampingan sama manusia. Jadi manusia tuh tidak jadi predator utama, jadi justru jadi teman, teman sejawat. Mudah-mudahan berkembang biak. Amin. Dan ini dia tidak akan di sekitar sini aja, dia akan Dia terus cari makanannya dan berkoloni. Jadi mereka terus gitu. Ya betul. Dan mungkin tidur juga akan Selalu berdempetan berdempetan, seperti ya. yang kita lihat Ya. tadi malam. Ya. Tadi malam tuh Kang Dodi nyebutin katanya ini tuh udah hampir habis jalannya. Kenapa? Faktor apa sampai mereka habis? Ya penangkapan secara ini ya. Buat apa? Dipelihara? Kurang tahu ya itu. Tapi biasanya selain daripada penangkapan liar, pemakaian pestisida juga berpengaruh. Iya. Jadi untuk merawat tanaman tuh kadang-kadang menggunakan alat-alat kimia, bahan-bahan kimia yang mungkin bisa bagus ke pohonnya, tapi ke lingkungannya bisa tidak. Ya. Ketika ulat itu misalnya kena, masih hidup, begitu dimakan, oh iya, satu sama lain saling keracunan nantinya. Iya benar itu. Terus penangkapan besar-besaran. Ya, betul. Tapi kalau penangkapan besar-besaran itu, kalau saya pribadi ya maaf ya, kalau salah maaf.
Kalau untuk dipelihara, dikembangbiakan masih oke lah. Tapi kalau ditangkap, cuma buat iseng-isengan tembak-tembakan, tidak dimanfaatkan apapunnya, dagingnya juga sudah kecil. Itu yang lebih ini lagi ya. Tapi dipelihara juga jangan sebetulnya, maksudnya kalau niatnya untuk dikurung saja. Kayak penangkapan liar itu kan, misalnya dapat 100 ekor, paling yang hidup 30-40% saja, lainnya mati. Ya itu dia. Ya itu, sebetulnya nggak bijak sih sebetulnya. Bener-bener. Ya bener-bener. Udah oke deh, mudah-mudahan obrolan singkat hari ini dari tadi malam mengenai jenis burung yang baru kita lepas liarkan ini mengetuk hati lah semua orang. Mudah-mudahan bisa bersama-sama merawat alam ini. Ya, amin. Boleh lihat itu yang si Pelamboyan ya? Pelamboyan Mas. Pelamboyan dihandap wae. Gimana Kang? Aman nggak nih? Aman. Kayak gini kita rasanya nih. Oh iya dia makan serangga. Itu. Oh iya makan serangga. Hei kamu hebat banget ya. Hei, udah makan dulu. Congcorang ya? Congcorang. Dia nemu loh. Padahal si congcorang itu kan ini kan kayak berkamuflase kayak rumput ya jadi. Iya. Iya bener. Guys bayangkan kalau kita di alam bisa seperti ini dan burung-burung. Itu indah guys, indah banget guys. Tuh ini serangga. Iya bener. Makan apa hati-hati ya, jangan sampai kamu dihajar sama predator ya. Terbang yang jauh. Jawab dia, terbang jauh ya. Iya. Di alam ini dia punya pilihan untuk terbang jauh gini. Seneng. Tapi dia memilih untuk dekat dengan kita gini loh. Ini betina ya? Ya bisa sedekat ini. Barusan makan terus jatuh ke tengah atau kamera dia beot. Nah beolnya jadi pupuk juga. Ya jadi pupuk. Ya. Langsung dimakan oleh tanah. Mau ke tangan aku nggak? Wah, makannya lama banget habis. Nggak dihabisin nih. Tuh dapat. Oh ini. Oh dapat ulet. Ulet tuh. Tuh. Weh, hilang matanya. Sip, Kang Dodi nuhun ya. Sawang. Guys, follow IG-nya Kang Dodi, Kang Baduy Kota. Ya, follow IG-nya ya. Subscribe channelnya yaitu Kelana 2 Bird Farm. Oke. Wih. Kang saya tuh itu di Hakim Safira itu kan ada apa Poksai Hongkong beranak banyak. Saya mau giveaway kan saja ke penonton. Ya karena kita tidak mungkin ke Hongkong buat lepasin itunya ya. Iya gitu. Karena sudah banyak sekali. Jadi di giveaway kan. Ayo syaratnya salah satunya follow IG-nya Kang Dodi ya. Oke. Baduy Kota, Kang Baduy Kota ya, dan juga subscribe channelnya. Oke guys, Hakim Safira juga harus di subscribe channelnya. Akan banyak kejutan untuk kalian semuanya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Embun pagi cerah sinar aviari
nuansa pesona kicau burung bernyanyi. Tutup mata bagai surga alami, bertelur menetas juga bermutasi. Teman-teman berkumpul di sini, beredukasi, belajar canda berseri. Tak terlihat di alam tapi di aviari, mari bersama untuk ikut peduli. Cepat tegas lindungi alam ini, tegak tetap awal lestari. Sebelum tetesan air mata sampai di sini, burung di aviari terbang ke sana kemari. Burung di aviari berdansa dan bernyanyi, 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 bernyanyi. Hey yo, hey ya, hey yo, hey ya, hey yo, hey ya, hey ya. Teman-teman, waktu tak berhenti, kerjasama untuk Indonesia lestari. Semua ini ciptaan ilahi, The Games Aviari, contoh dan inspirasi. Ayo anak muda, marilah peduli. Burung di aviari terbang kesana kemari. Burung di aviari berdansa dan bernyanyi. Burung di aviari terbang kesana kemari. Burung di aviari berdansa dan bernyanyi.